Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis fi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-mukarramun, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam acara tanya jawab keislaman. Masih bersama saya Al-Fakir Wawan Mulyawan dari Majelis Taklim Ciawi tentunya, yang beralamat di Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Tepatnya di Majelis Darus Sa'adah Ciawi Tali. Kali ini saya akan menjawab satu buah pertanyaan yang datang dari Kang Deki. Kang Deki ini dari mana saya juga tidak tahu, tidak jelas. Beliau menanyakan, Ustadz, apakah azal itu dibolehkan? Maka apakah azal itu dibolehkan? Dalam kurung hubungan seks terputus ngerti saya. Baiklah, untuk Kang Deki di Purwakarta, yang tidak jelas alamatnya Purwakartanya di mana juga tidak jelas. Apakah azal itu dibolehkan? Maka jawabannya adalah sebagaimana hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Jabir, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini saya bacakan hadisnya. An Jabirin qala kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah qala kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa balagha dzalika Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam falam yanhana. Kata Nabi begitu. Hadis riwayat Imam Muslim. An Jabirin, dari Jabir, qala, berkata Jabir, kunna nu'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu, dulu saya pernah melakukan azal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dzalika, maka sampailah kabar itu kepada Rasul. Maka falam yanhana, Rasul tidak melarangnya. Tetapi dengan catatan azalnya tentu dilakukan sama istrinya Jangan sama orang lain, harus sama istrinya. Azal itu adalah hubungan seksual tapi terputus. Artinya begitu mau orgasme, mau sperma mau keluar, ini mohon maaf ini bukan porno, tetapi memang ini harus diterangkan karena ini adalah hukum Ketika seseorang suami, atau namanya KB Islami lah kalau kita kenal sih itu KB Islami Jadi ketika mau keluar sperma itu kemudian dicabut dan dikeluarkan di luar rahim. Dan itu pernah dilakukan oleh seorang sahabat Nabi
ya, dan sampai kepada Nabi, falam yanhana, Nabi SAW tidak pernah melarangnya. Tetapi sekali lagi tentunya azal ini dilakukan dengan istri, ya, artinya pas mau sperma itu keluar dicabut oleh suaminya, itu dibolehkan, ya, hanya makruh gitu kan, makruh kata para ulama, tapi tidak dilarang. Artinya falam yanhana, maka Rasul tidak melarangnya. Nah, artinya boleh ajalah dilakukannya, silahkan asal dengan istrinya, ya. Begitu pas mau keluar sperma dicabut aja, dikeluarin di luar, ya, itu namanya KB Islami, ya. Ya, itu jadi boleh, ya, itu boleh, silahkan saja. Cuman ya itu tadi ada ulama yang mengatakan bahwa itu adalah makruh, ya, sebaiknya ya janganlah, yang penting supaya jadi anak aja, ya, karena kata Nabi, aku akan bangga dengan umatku yang banyak anak, karena nanti di yaumil akhir Rasulullah akan bangga dengan banyak umat gitu, ya, banyak anak, insya Allah banyak rezeki. Tapi kalau untuk menata, saya pikir boleh aja, tidak salah, ya, untuk menata kelahiran bayi, ya, supaya sehat-sehat dan supaya terutama masalah pendidikannya, ya. Walaupun memang rezeki itu yang menanggung Allah, tetapi tidak ada salahnya kalau kita menata kelahirannya. Jadi itu saya pikir, ya, untuk Bapak Deki di Purwakarta. Jadi boleh azal itu dilakukan, ya, karena pernah dilakukan oleh sahabat Nabi di masa Rasul, dan sampailah beritanya kepada Nabi, falam yanhana, maka Rasul pun tidak melarangnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian pertanyaan yang kedua datang dari Ibu Sulastri, ya, di mana ini? Di Maracang, ya, tidak jelas Maracangnya juga di mana ini, ya. Maracang, Purwakarta. Saya bertanya, bolehkah seseorang berdebat dengan non-muslim? Maka jawabnya boleh, asal punya ilmu. Bolehkah seseorang berdebat? Boleh, asal punya ilmu. Tetapi kalau tidak punya ilmu, sebaiknya hindari saja perdebatan, ya. Kata Imam Al-Ghazali, apabila ada orang yang mengajakmu berdebat, maksud saya, apabila ada orang yang mengajakmu berdebat tentang masalah agama, maka hindarilah, tinggalkanlah dia pergi. Tinggalkan saja, kata Imam Ghazali, kalau ada orang yang mengajak kita debat kusir, debat yang tidak jelas, maka tinggalkan saja orang itu, ya. Ud'u sabili rabbika, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'idotil hasanah, dengan pelajaran yang baik, mau'idoh al hasanah, mau'idotil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang ilmiah, ya, tentunya jangan debat kusir. Boleh kalau kita punya ilmu, boleh berdebat. Tetapi kalau kita tidak punya ilmu, sebaiknya debat itu dihindarkan. Terlebih dengan sesama muslim, ya. Dengan non-muslim pun nggak boleh, apalagi dengan sesama muslim. Islam itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk diamalkan, ya. Gitu. Jadi tidak boleh berdebat dengan sesama muslim kalau tidak punya ilmu. Tapi kalau punya ilmu, silahkan saja, ya. Karena bahaya berdebat ini sangat besar sekali. Bagaimana kita tahu seorang sahabat Nabi yang bernama Ar-Rajal bin Uqwah, ya. Rajal ini salah seorang sahabat Nabi yang dia tahfiz Quran, bahkan tercatat sebagai ulama di kalangan sahabat, hanya gara-gara berdebat dengan Musailamah Al-Kadzab, seorang dukun yang mengaku sebagai nabi dari Bani Yamamah, ya. Nabi palsu maksudnya. Hanya dengan gara-gara berdebat dengan Musailamah, akhirnya Rajal kalah berdebat dengan Musailamah. Akhirnya bagaimana? Meninggalkan ajaran Nabi Muhammad dan mengikuti ajaran Musailamah Al-Kadzab. Padahal jauh-jauh hari oleh Abdullah bin Abbas, ya, sahabat Nabi, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, dilarang, sebaiknya engkau Rajal jangan kau berdebat dengan Musailamah, aku takut engkau kalah. Dan ternyata memang benar kekhawatiran Abdullah bin Abbas. Dan akhirnya Rajal pun kalah dalam berdebat. Karena kalah dalam berdebat, akhirnya Rajal pun mengikrarkan dirinya untuk mengikuti Musailamah Al-Kadzab dan meninggalkan milah dari Rasulullah Muhammad SAW.
Hati-hati. Padahal itu seorang tingkatan ulama loh di kalangan sahabat, bisa meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah hanya gara-gara berdebat dengan Musailamah al-Kadzdzab. Maka oleh karena itu hindarkan perdebatan kalau kita tidak punya ilmu. Kalau kita punya ilmu silahkan saja ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kamu dengan cara yang baik, dengan debat yang ilmiah, jangan debat kusir ya. Tidak boleh. Maka kata Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulumuddin, kalau ada orang yang mengajakmu berdebat, sebaiknya tinggalkan orang itu. Itu saja pada pertanyaan pada malam hari ini yang bisa saya jawab. Masih ada 3 lagi, cuman untuk yang 3 ini ya saya belum bisa menjawabnya karena saya harus buka-buka dulu kitabnya ya. Ini kitabnya Sahih Muslim ya. Ada kitab Sahih Muslim. Silakan Bapak Ibu merujuk langsung kepada kitab Sahih Muslim ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Silahkan bisa dilihat di channel YouTube Ustadz Kemi Channel ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya silahkan kirim saja ke alamat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.